Momen yang ditunggu-tunggu, harga GPU yang udah turun, cuma belum sampai ke angka normal. Nah, kira-kira apakah bakal mungkin turun ke harga normal? Dan kira-kira lagi nih, mau berlangsung berapa lama? Halo semua, Jun di mana? Di saat video ini dibuat, itu saya ngecek harga di marketplace RTX 3060 dan 3060 Ti itu harganya bervariasi dari range 7 sampai 9 jutaan. Udah lumayan banget dibandingin beberapa waktu lalu yang sampai menyentuh 16 jutaan. Walaupun belum normal. Karena normalnya dia ada di range harga 5 sampai 6 jutaan. Tapi udah lumayan lah ya. Mewakili kelas atas RTX 3090 yang dulunya dijual di harga 40 jutaan bahkan ada yang lebih. Di saat video ini dibuat saya cek harganya ada yang pasang di bawah 30 juta, sekitar 28-29 jutaan. Masih jauh dari angka normal yang harusnya di kisaran 21 atau 22 jutaan doang. Masih banyak ruang untuk bisa turun lagi. Nah, kira-kira apakah mungkin GPU nanti akan turun sampai ke level harga normal? Atau jangan-jangan habis ini malah naik lagi? Perlu kita pahami dulu bahwa pergerakan harga GPU sekarang bukan karena semata-mata scalper dan bukan semata-mata karena miner. Tapi hal ini juga berhubungan dengan harga Bitcoin dan Ethereum. Dan karena kedua barang tadi, Bitcoin dan Ethereum itu diperdagangkan, maka harganya akan naik dan akan turun. Dan itu memang siklusnya. Dan kenaik turunan harga ini akan berpengaruh secara langsung terhadap harga GPU. Kenapa sih kok bisa naik dan turun? Karena Bitcoin dan Ethereum itu tadi diperdagangkan. Dan berarti orang-orang yang membeli di saat harganya murah, itu nanti saat harganya naik, mereka harus menjual untuk mengambil keuntungan. Dan nantinya setelah mereka menjual, harga akan turun lagi. Nah, di saat nanti harga murah adalah momen untuk mereka beli lagi banyak-banyak yang nantinya akan mendorong harga naik lagi, terus nanti dijual lagi, dan akan begitu seterusnya. Hal ini pernah terjadi di tahun 2017 ke 2018. Di saat itu adalah booming mining yang pertama. Dan waktu itu butuh waktu kurang dari setahun kalau nggak salah untuk GPU bisa turun ke harga normal dan akhirnya bertahan selama beberapa tahun. Nah, kali ini momen yang dibutuhkan untuk harga GPU bisa mulai turun itu lebih dari 1 tahun. Dan kita nggak tahu akan berapa lama bertahan ke depannya nanti. Dan di sini kita akan meracau aja, bikin obrolan sendiri kira-kira bakal sampai berapa lama dan kira-kira hal-hal apa aja yang nantinya akan bisa memicu harga GPU untuk naik lagi. Berdasarkan prediksi saya di video sebelumnya, saya sampai lupa tuh video yang mana. Di situ saya bilang bahwa untuk harga GPU bisa kembali ke normal, kita butuh harga Bitcoin untuk turun ke angka 400 jutaan dan bertahan di sana selama beberapa bulan. Hal itu memang belum terjadi karena dari sejak bulan Januari lalu harga Bitcoin turun hanya di sekitar 500 jutaan, naik lagi ke 600, turun ke 500 dan begitu seterusnya. Tapi hal ini sudah memaksa banyak miner dadakan menjadi panik dan akhirnya menjual GPU mereka. Dan hal ini terbukti dengan turunnya harga GPU yang lumayan banyak. Walaupun belum sampai ke angka normal. Karena tadi, prediksi saya bisa normal kalau harga Bitcoinnya ada di 400 jutaan. Hal ini terjadi karena banyak banget miner yang baru mulai di saat harga Bitcoin udah mahal. Dimana saat itu harga GPU juga lagi mahal-mahalnya. Dan mereka cuma dengar dari teman-temannya bahwa enak nih mining, dapat duit banyak, cuma modal sekian, balik modalnya cepat gitu kan. Nah, tapi hal itu hanya berlaku untuk miner yang sempat beli GPU di saat harganya masih murah. Karena akhirnya selama rentang waktu harga GPU mahal, mereka udah balik modal. Dan sekarang di saat harga GPU turun, mereka udah nothing tulus. Modalnya udah kembali dan sekarang tinggal ngambil profitnya aja. Atau mau jual aja GPU-nya, mumpung masih bisa dijual lebih mahal dibandingkan harga dulu mereka beli. Naik turunnya harga Bitcoin dan Ethereum dipengaruhi oleh trader. Tapi untuk naik turunnya harga GPU dipengaruhi oleh miner. Dan kedua hal ini saling berhubungan erat. Semakin tinggi harga Bitcoin dan Ethereum, maka semakin tinggi penghasilan para miner. Tapi kalau jumlah minernya bertambah, maka penghasilan mereka justru turun. Karena hasil yang besar tadi harus dibagi ke semakin banyak miner. Nah, sekarang kita lihat dulu pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum. Tapi kita fokus ke Bitcoin aja lah ya, biar nggak usah kepanjangan jelasinnya. Toh pergerakannya juga hampir sama aja. Kalau kita lihat dari grafik ini, yang terlihat di sini adalah pergerakan naik turun yang sehat.
Maksudnya adalah dia bakal naik, dia bakal turun, kemudian naik lagi dan turun lagi, tapi tidak terlalu tajam. Beda dengan shitcoin yang di awalnya datar, tiba-tiba naik tajam sekian ribu kali, tapi beberapa jam kemudian turun tajam lagi dan akhirnya datar lagi. Itu bukan pergerakan aset yang sehat, itu adalah scam. Pump and dump. Jadi jangan dibandingin antara shitcoin dengan Bitcoin dan teman-teman yang emang udah settle. Dan shitcoin seperti itu ada ribuan, bre. Jadi itu nggak akan kita bahas karena tidak akan berpengaruh terhadap harga GPU. Nah, dengan pergerakan harga naik turun yang tadi dibilang sehat, untuk para trader yang emang udah paham gitu ya, mereka nggak butuh kok harga Bitcoin untuk menyentuh 1 miliar atau 900 juta. Karena dengan level harga segini aja, mereka udah bisa dapat profit yang gede banget. Contoh, kemarin tanggal 24 Februari waktu harga Bitcoin turun ke angka 500 jutaan. Kalau para trader waktu itu beli di harga 500 juta, maka di tanggal 2 Maretnya harganya sudah menyentuh 600 juta. Artinya hanya dalam jangka waktu yang lumayan pendek, mereka udah berhasil dapat profit 100 juta. Dan terlihat di tanggal 2 Maret tadi, banyak trader yang bersama-sama menjual Bitcoinnya dan akhirnya mendorong harga Bitcoin untuk segera turun lagi ke angka 500 juta lagi dan kemudian siklusnya berulang kembali. Dan ini adalah pergerakan harga yang wajar yang sering banget kita lihat di aset lain yang ditradingkan seperti forex dan saham. Normal banget, bre. Terus mungkin nggak harga Bitcoin turun sampai ke 400 juta? Mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin. Dan dari sudut pandang trader, walaupun turun ke 400 juta atau ke 500 juta, nggak akan ada bedanya. Karena beli di 400, kemudian jual di 500, itu untungnya sama aja seperti beli di 500 dan jual di 600. Sama-sama untung 100 juta, bedanya modalnya jauh lebih sedikit. Jadi dari sudut pandang trader, harga Bitcoin berapapun tidak akan terlalu berpengaruh karena mereka masih tetap bisa ambil untung dari sana. Dan hal ini gak sinkron sama keperluan para miner. Kalau trader bisa mengambil untung dari harga Bitcoin yang berapapun, miner justru sebaliknya. Mereka butuh harga Bitcoin untuk tetap tinggi. Kalau harga Bitcoinnya anjlok, penghasilan mereka turun drastis atau terancam bisa minus. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak miner yang memulai kegiatan miningnya sangat terlambat. Mereka berhenti udah di tengah-tengah harga GPU yang terlanjur mahal. Karena tadi dengar berita dari teman-temannya bahwa mining itu enak. Lu tinggal beli mesin tuyul, terus bisa dapat penghasilan tetap setiap bulannya. Dan nanti setelah sekian bulan balik modal, udah sisanya tinggal ambil untung doang. Banyak dari mereka yang tidak mempelajari hal-hal lain di balik itu. Seperti naik turunnya harga asetnya yang juga akan mempengaruhi hasil yang mereka dapatkan. Kemudian mereka juga belum mempelajari tentang apa itu difficulty dan bagaimana jumlah miner akan berpengaruh juga terhadap penghasilan mereka. Bahwa semakin banyak orang yang nyemplung untuk mining, maka penghasilannya juga akan semakin sedikit. Dan sekarang hal itu terjadi berbarengan. Jumlah minernya banyak banget. Ini terlihat dari GPU yang gak pernah ada stoknya. Ditambah lagi harga Bitcoin dan Ethereum yang sekarang ini juga lagi turun. Masih ingat nggak dengan rumus menentukan harga GPU yang sempat saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu lah ya. Jadi buat yang nonton, coba kamu tonton di sini. Ini kalau linknya bener ya. Kalau nggak ya secara singkatnya itu rumus yang saya bikin sendiri dari memperhatikan harga GPU dan juga pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum pastinya. Dan dari sana saya melihat sebuah pola bahwa harga GPU itu akan terbentuk dengan asumsi bahwa GPU-nya ini akan bisa balik modal 10-12 bulan jika digunakan untuk mining. Apakah hal itu masih terjadi? Kita lihat aja. Di saat video ini dibuat, RTX 3060 LHR bisa menghasilkan sekitar 430 ribuan lah per bulan. Dan RTX 3060 yang non LHR bisa menghasilkan sekitar 660 ribuan. Dan dari angka ini, seharusnya RTX 3060 yang LHR itu bisa dijual dengan harga normal. Sedangkan untuk versi non-LHR saat ini paling mahal seharusnya masih di bawah 8 juta. Jadi walaupun sekarang kita lihat bahwa harga GPU udah turun drastis dibandingin beberapa bulan yang lalu, tapi ternyata angkanya masih terlalu tinggi. Kemudian mewakili kelas tinggi RTX 3090, di saat video ini dibuat, dia bisa menghasilkan uang sekitar 1,6 jutaan per bulan. Banyak banget ya. Tapi kalau dibandingkan dengan harganya sekarang yang ada di angka 28 jutaan, ternyata sangat tidak layak untuk digunakan mining. Karena dengan angka 1,6 jutaan per bulan, berarti idealnya harga RTX 3090 itu dijual nggak lebih dari 20 juta.
berarti kemahalan dengan harga yang ada sekarang. Karena harga RTX 3090 normalnya aja itu masih sedikit di atas 20 juta. Jadi bisa kita lihat walaupun harga GPU sekarang lagi turun, rendah-rendahnya ini dibandingkan beberapa bulan lalu, tapi ternyata masih ada ruang untuk bisa lebih turun lagi. Jadi pada titik ini nggak ada alasan distributor ngambil dari pabriknya kemudian dijual bukan dengan harga normal. Karena kalau nggak di harga normal, GPU sekarang sudah nggak worth it untuk dipakai untuk mining. Tapi permasalahannya muncul komplikasi berikutnya, bahwa para penjual itu banyak juga yang udah beli GPU dalam kondisi mahal duluan. Jadi mereka ambil dari luar, harganya udah mahal. Akhirnya mau nggak mau mereka juga akan jual jauh lebih mahal lagi kan untuk ambil untung. Nggak mungkin dong mereka jual rugi. Nah, seandainya kondisi ini akan terus berlanjut, opsi mereka kemungkinan saat ini cuma satu. Jual dulu stok lama yang harganya masih mahal. Nanti begitu stok lamanya udah habis, baru mereka akan mulai menjual dengan harga normal. Karena barang-barang yang baru nantinya itu bisa mereka dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. Tinggal sekarang mana yang akan terjadi duluan? Stok mereka habis atau harga Bitcoin naik duluan? Karena kalau sampai stok lamanya belum habis dan ternyata harga Bitcoin naik lagi dan ternyata mining hidup lagi, tidak menutup kemungkinan harga GPU ikutan naik lagi. Apakah mungkin? Mungkin aja. Gak ada yang gak mungkin. Kalau kita lihat dari chart ini, semisal harga Bitcoin ini naik lagi dan bisa tembus harga 650 jutaan, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terus naik sampai ke angka 750 juta. Dan seandainya 750 juta nanti ini tembus, maka dia bisa naik lagi sampai 850, bahkan 900, bahkan sampai menyentuh 1M. Gak ada yang gak mungkin. Saat ini yang kita tungguin adalah kapan dia akan terjadi. Dan kalau sampai itu terjadi, maka siklus naiknya harga GPU akan terulang kembali. Tentu saja ini tidak akan terjadi dalam waktu 1-2 hari ke depan. Butuh waktu yang lumayan lama untuk Bitcoin bisa naik lagi sampai ke angka 1 miliar. Jadi untuk saat ini nikmati aja momennya, lihat-lihat aja GPU mana yang mau kamu beli, dan beli aja sekarang. Karena harganya emang lagi murah. Walaupun masih berpotensi untuk turun lagi, tapi jaraknya sampai ke harga normal udah nggak terlalu jauh. Jadi in case kamu beli dan ternyata harganya turun lagi, kamu nggak akan terlalu rugi. Dibandingin kalau kamu menahan untuk beli dan ternyata harganya malah naik lagi. Satu-satunya hal yang bisa membuat harga GPU nggak naik lagi adalah apabila GPU nggak bisa lagi dipakai untuk mining. Tapi hal itu jelas nggak mungkin. Bahkan beralihnya Ethereum ke Proof of Stake nantinya, walaupun mungkin akan berdampak terhadap penghasilan para miner, tapi selama banyak koin lain yang masih bisa di mining, tidak menutup kemungkinan mining akan terus berjalan. Walaupun mungkin di awal-awal nanti penghasilan mereka tetap ngap-ngapan. Tapi habis ini keluar RTX 4000. Habis itu mau rilis RTX 5000 dan RTX 6000. Gimana dong? Beli sekarang atau nunggu aja?